Selamat siang teman-teman operator. Kami dari Kementerian akan menjelaskan maintenance sensor humidity di lokasi di Jalan Pondok dan intake di Pangandaran. Mari kita mulai. Ini digunakan untuk mengukur NTU dan pH. Nah, untuk NTU dan pH sendiri itu kita terdiri dari dua alat ukur. Pertama, kita bisa bilang ini Sigris atau Aquas. Sigris Aquascat mengukur NTU. Lalu untuk pH itu Sensorite. Jadi, bagaimana cara mereka mengukur pH dan mengukur NTU? Itu berasal dari aliran air yang di ujung sana itu submersible pump. Air disedot menggunakan submersible pump, lalu dialirkan pipa sampai menuju ke bottle trap ini. Supaya aliran yang menuju ke alat ukur ini adalah aliran yang tidak terlalu deras. Oke, jadi inlet dari pompa, lalu outlet, lalu ini ada overflow, lalu ini ada valve. Jadi ini kita bisa buka tutup sesuai kebutuhan saja. Tuh. Oke. Nah, di pengukuran turbidity ini tadi kan aliran air dari bottle trap itu masuk ke dalam rotameter. Dan di mana dalam jangka waktu tertentu itu akan menjadi adanya endapan-endapan di bagian rotameter sini atau di beberapa titik yang lain di sambungan-sambungan itu akan terjadi endapan sehingga air sulit untuk masuk ke sini. Nah, pada saat itu kita harus melakukan maintenance. Yang kita lakukan adalah membersihkan rotameter itu. Kita lakukan dulu cukup. Kalau kita siapkan karena ini akan adanya tumpahan air. Lalu kita siapkan air. Kita buka di bagian atas ini. Ya, ada semacam keras. Untuk membuka bagian bawah, harap diperhatikan bagian kaca dipegang hanya pelan ya. Muatan berada di putaran bawah saja. Jadi yang atas itu hanya sebagai penahan. Setelah dibuka dengan cara mengalirkan air saja, atau jika sudah terjadi tumpukan yang sangat tebal, kita bisa lakukan sedikit penyikatan ke bagian dalam dengan cara membuka bagian atas ini menggunakan pinset aja, kita tarik nanti Pak. Itu nanti kita bisa melakukan penyikatan terhadap tabung kaca ini. Pasang kembali dengan cara pasang dulu bagian bawah. Hanya menggunakan tangan ya, tidak boleh menggunakan alat-alat lain. Dikencangin tidak terlalu kencang. Oke, bagian atasnya kita juga verifikasi aliran flow. Selain kita punya patokan tadi yang tanda merah tadi, kita juga bisa pastikan flow yang mengalir apakah sudah sesuai apa belum. Dengan cara kita membuka bagian elektronik unit yang di bagian depan. Nah, di sini terdapat 4 posisi kunci lock yang kita bisa buka untuk bisa membuka bagian depan ini. Oke. Dengan cara tekan di bagian merah sampai terbuka, agak didorong ke depan sampai terbuka bagian ini. Itu juga di 4 titik yang lainnya. Kita bisa tarik bagian elektronik unitnya dan kita bisa pasang di sini sementara. Nah,
Di bagian bawah ini terdapat drat dalam sebagai pengunci ketika kita pasang baut di sini. Jadi kita harus pasin nanti ya dalam pemasangan. Jadi dia bersifat laminer sehingga pembacaan optik stabil, membaca angka yang benar. Oke, matikan lagi. Matikan dulu valve-nya. Ini kita pasang. Ada 2 baut di sini nanti. Sebagai pemantulnya adalah si alat ini yang harusnya air kan. Jadi pemantulnya adalah alat ini yang udah mempunyai angka standar di angka 36. Nah, ini kita lepas dulu untuk memasang lagi alat elektronik unitnya. Dalam memasang ini sebenarnya ada 2 besi ini fungsi sebagai memastikan masuk ke dalam lubang, ada 2. Ini memudahkan kita dalam memasang. Jadi sebenarnya tinggal setelah berada di posisinya, kita bisa melakukan kunci kembali dengan cara jadi dalam keadaan terbuka kita masukkan bagian ujungnya, ditekan saja sampai merah itu muncul. Jadi ini kita harus melakukan kalibrasi dengan cara pencet menu, kita pencet OK di sini, masukkan akses kodenya, kita buat 0. Nanti kalau mau fitur dikunci pun bisa. Untuk sekarang kita 0, oke. Kita pencet recalibration, turbidity, nominal value 36,1 tadi, actual value 35,6. Sekarang kita pencet adjustment, kita initiate, kita pencet initiate. Kita lagi berjalan. Jadi nominalnya 36,1, aktualnya 36,1. Oke, udah selesai itu. Kita pencet ketika udah muncul adjustment oke, pencet adjustment oke. Oke. Dia udah mengkalibrasi alat. Jadi 36,1 bacaannya. Sekarang kita balik lagi. Jadi ada ini sebagai informasinya aja, sebenarnya fitur dari Sigris ini ada yang punya tipe WTMA. Kalau yang WTMA itu kita nggak perlu ngelakuin seperti ini, jadi kalibrasi bisa 1 klik aja, dia otomatis di layar. Jadi mungkin biasa baut bateri. Bisa terlepas. Kita harus kembalikan lagi ini ke tempatnya dengan posisi yang sama ya.